Halo Sobat Tagar, tahukah kalian jika saat ini terdapat 5 negara terakhir di dunia yang masih memegang teguh ideologi komunis di negeri mereka, dengan sebagian besar terletak di wilayah Asia. Ideologi komunis pada dasarnya mencakup sistem ekonomi dan politik yang mengadvokasi struktur tanpa kelas, dengan tujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara lebih merata. Dalam kerangka pandangan ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu mendapat bagian yang sama. Hanya ada 5 negara saat ini yang masih mempertahankan ideologi komunis di dunia, atau setidaknya memiliki prinsip dasar yang serupa dengan komunis. Lalu, siapa saja negara-negara yang masih mempertahankan ideologi komunis tersebut? Pertama, Korea Utara. Pada dasarnya, Korea Utara menolak penyebutan ideologi komunis yang melekat di negaranya. Namun hingga saat ini, Korea Utara masih menjadi salah satu negara komunis terakhir di dunia. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini menganut jenis paham komunis yang dikenal sebagai Juche, sebuah nama terakhir yang merupakan paham yang diciptakan oleh keluarga Kim, yang mempromosikan kemandirian sesuai dengan ideologi Juche. Negara ini memiliki kendali penuh atas perekonomian negara. Tak heran jika kemudian Korea Utara menjadi negara yang paling terisolasi di dunia. Juche sendiri resmi menjadi ideologi Korea Utara pada tahun 1970-an dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Kini, masyarakat Korea Utara hidup di bawah kepemimpinan otoriter Kim Jong-un. Berita dikontrol ketat, warga bahkan tak memiliki akses untuk terhubung ke dunia luar. Kedua, Vietnam. Vietnam telah dipimpin oleh rezim komunis sejak tahun 1975 ketika negara tersebut bersatu kembali setelah Perang Vietnam berakhir dengan kekalahan pasukan Amerika Serikat. Pada tahun 1986, Vietnam memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Doi Moi. Kebijakan ini mengubah sistem ekonomi negara dari gaya komunis yang direncanakan secara terpusat menjadi ekonomi yang lebih kapitalis dan digerakkan oleh pasar. Sejak reformasi ekonomi itu berlangsung, pertumbuhan ekonomi Vietnam berkembang pesat. Meski demikian, Partai Komunis Vietnam masih terus memonopoli kekuasaan di negara tersebut. Pemerintah bahkan dituduh sangat membatasi kehidupan masyarakat. Media dikontrol dengan ketat, dan siapapun yang menentang rezim akan ditangkap dan dipenjarakan. Secara resmi, Vietnam tetap menjadi negara komunis, namun secara ideologi, paham komunisme di negara tersebut telah ditinggalkan. Ketiga, Laos. Sama seperti Vietnam, Laos telah dipimpin oleh rezim komunis sejak tahun 1975 silam. Partai Revolusi Rakyat Laos atau LPRP merupakan partai komunis di negara tersebut. Namun, pemerintah Laos tak secara terbuka mengakui komunisme sebagai ideologinya. Kehidupan politik Laos dikenal sangat tertutup tanpa seorang pun tahu apa yang terjadi di koridor kekuasaan. Laos juga telah melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1986. Sejak saat itulah, pertumbuhan ekonomi Laos naik signifikan dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun. Pada tahun 1991, Laos mengadopsi konstitusi yang menjamin hak asasi manusia. Namun sayangnya, beberapa hak seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul tidak termasuk dalam poin konstitusi. Keempat, Kuba. Kuba merupakan satu-satunya komunis barat sejak 1959 silam. Kuba telah berada di bawah kekuasaan komunis kala itu.
Fidel Castro merebut kekuasaan dari diktator militer Fulgencio Batista. Castro kemudian memimpin Kuba hingga pensiun pada 2008. Setelah komunisme mengambil alih kekuasaan, Kuba mengalami sejumlah perbaikan, mulai dari memperbaiki infrastruktur negara dan menyediakan perawatan kesehatan serta pendidikan gratis untuk semua masyarakatnya. Semua bisnis swasta juga dinasionalisasikan. Namun seperti negara komunis lainnya, perbedaan pendapat tak dapat ditoleransi di Kuba. Kuba telah memperkenalkan reformasi pasar bebas untuk meningkatkan ekonomi pasca kejatuhan Uni Soviet. Pemerintah Kuba telah melegalkan kepemilikan pribadi atas ponsel dan komputer. Kuba juga menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Eropa. Pada tahun 2014, Amerika Serikat juga telah memulihkan ketegangannya bersama Kuba. Dan yang kelima adalah Cina. Cina merupakan negara komunis yang terbesar di dunia. Rezim komunisnya dimulai pada tahun 1949. Kala itu pasukan komunis pimpinan Mao Zedong mengalahkan pasukan nasionalis dalam perang saudara dan memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa dekade setelah pembentukan pemerintahan komunis, lahan pertanian di Cina dikumpulkan dan semua bisnis berada di bawah kendali negara. Kebijakan ekonomi pemerintah komunis hingga tahun 1970-an menyebabkan kematian warga karena kelaparan, penyiksaan, kerja paksa, dan bunuh diri. Pada tahun 1976, Mao Zedong meninggal dunia dan digantikan oleh Deng Xiaoping yang mulai melakukan reformasi ekonomi. Hasilnya adalah ekspansi ekonomi Cina yang begitu cepat. Saat ini, Cina bahkan disebut sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Cina memang telah meninggalkan komponen ekonomi ideologi komunis, namun tidak dengan tindakan represifnya dan kontrol penuh atas masyarakat. Hingga saat ini, Cina mengontrol dan mengendalikan perbedaan pendapat. Partai Komunis Cina masih terus memonopoli kekuasaan. Akibatnya, media termasuk internet sangat dipantau bahkan mengalami penyensoran di negara komunis terakhir di dunia saat ini. Itulah 5 negara terakhir penganut ideologi komunis di dunia. Meskipun sebagian besar tidak secara utuh mengakui bahwa mereka menjalankan sistem tersebut, namun tindak tanduk kepemimpinan 5 negara itu selama ini masih melekat di mata masyarakat internasional sebagai penganut ideologi komunis.